Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tinggi head hisap dari pompa torak. Ya. Tinggi hisap. Sebelum membahas ke situ, kita membahas tentang percobaan pipa Torricelli. Gimana percobaan tersebut? Ya. Ini pipa Torricelli ya, mempunyai tabung ya seperti ini diisi oleh air raksa. Ini air raksa penuh dengan air raksa. Nah, dia mau menyiapkan sebuah ember yang berisi air raksa juga. Ini air raksa. Nah, oleh Torricelli, pipa ini ditutup terus dimasukkan ke sini. Nah, pipa ujungnya yang terbuka dimasukkan ke sini. Nah, yang tadinya penuh ya, maksudnya terisi semua bagian pipa ini, kemudian si air raksa ini akan turun. Nah, akan turun. Ya, ketika diukur ketinggian air raksa di dalam tabung ini dari permukaan air raksa di dalam wadah atau ember ini ternyata tingginya adalah 76 cm. Nah, kemudian dia mengambil pipa yang lebih panjang lagi, ya, lebih panjang dari ini, diisi lagi, dimasukkan lagi ke ember air raksa ini. Nah, turun lagi, nah diukur lagi, tetap tingginya 76 cm. Nah, karena di sini akan menunjukkan bahwa di sini kan akan ada tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer yang menekan permukaan ini. Nah, sehingga ketinggian di sini ya, ketinggian air raksa di tabung ini menunjukkan bahwa itu adalah besaran tekanan atmosfer. Nah, sehingga ya, oleh Torricelli ya, bahwa tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer itu adalah 76 cm Hg atau 76 cm kolom air raksa. Atau kalau kita mencoba menghitungnya jika luasan tabung tersebut ya itu adalah 1 cm persegi ya, dan berat jenis air raksanya adalah 13,596 gram per cm kubik. Nah, di sini kita bisa menghitung berat air raksa yang ada di dalam tabung ini. Ya. Maka beratnya adalah apa? Volume dikalikan dengan berat jenis ya. Volume dikalikan dengan berat jenis. Volume berarti luas alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan berat jenis. Ya, kita ambil tadi luasannya adalah 1 cm persegi, tingginya adalah
76 cm air raksa. Nah, berat jenis air raksanya adalah 13,596 gram per cm kubik. Kalau kita hitung ya satuannya dulu, cm persegi kali cm, hasilnya cm kubik dibagi cm kubik, habis ya, tinggal satuannya nanti adalah gram. Kalau kita hitung ketemu adalah 1033,3 gram ya. 1033,3 gram, atau kalau dalam kilogram berarti dibagi 1000 jadi 1,0333 kilogram. Ya, berat adalah merupakan suatu gaya. Nah, sekarang luasan tabung kita tahu, gaya berat kita tahu, maka kita bisa menghitung tekanan udara. Berarti tekanan udara yang menekan tabung tersebut, tabung ini ya, yang berdiri ini. Nah, berarti tekanannya adalah sama dengan F per A. Gayanya tadi adalah 0,0333 kilogram, A-nya adalah 1 cm kubik, maaf, persegi. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1,0333 kg per cm persegi. Nah, inilah hasil tekanan udara atau tekanan atmosfer dari percobaan Torricelli. Terus kita juga bisa menghitung dengan cara lain ya, yang umum digunakan di persamaan fisika ya, bahwa tekanan ya adalah sama dengan rho G H. Ini kalau satuannya dalam satuan hitungan SI ya. Rho ya, rho kalau di SI adalah rho-nya air raksa adalah 13,596 ya, gram per cm kubik ya. Atau bisa kita tulis dijadikan kilogram per meter kubik, berarti 13.596 kg per meter kubik. Nah, gravitasinya adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, tingginya tadi adalah 76 cm air raksa. 17 cm jadikan meter 0,76 meter. Kilogram meter per detik kuadrat adalah newton ya. Ya, kalau kita sedangkan satuannya adalah newton. Kilogram meter per detik kuadrat newton. Meter pangkat 1, meter pangkat 2, meter pangkat 3 kalau kita sederhanakan jadi meter pangkat 2.
meter persegi. Sekarang tinggal mengalihkan ini. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 101.366,33 atau 101.366,33 Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi itu biasanya juga disebut dengan satuan Pascal. Nah, kalau kilogram per sentimeter persegi ini biasa disebut dengan satuan bar. Nah, biasanya penulisan ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1,013 ya kalau di buku-buku kali ya, komanya maju 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Biasanya seperti itu penulisannya lebih sederhana lagi. Nah, sekarang kita aplikasikan ke air ya. Walaupun pompa itu tidak hanya memindahkan fluida air ya, tapi secara global fluida cair ya, tapi kebanyakan digunakan untuk memompakan air ya. Nah, sekarang umpama fluidanya ini diganti air, itu bagaimana? Nah, untuk fluida ya, untuk fluida lain ya selain air raksa itu memakai persamaan seperti ini ya. Jadi H fluida ya itu sama dengan rho daripada air raksa dibagi dengan rho fluida ya, dikali dengan 76. Jadi akan menghasilkan berapa sentimeter ketinggiannya ya. Misalnya kalau kita ambil air ya, kita sekarang ambil contoh bahwa fluidanya adalah air ya. Kita tahu bahwa air ya, untuk fluida air ya, adalah 1 kilogram per desimeter kubik ya. Nah, untuk air raksa ya, atau Hg adalah 13,596 kilogram per desimeter kubik atau per liter. Nah, kita ambil nanti berapa. Nah, kita bandingkan misalnya untuk air ini kalau untuk Si ya, kalau untuk JIS ya ini simbolkan gamma. Jadi pro untuk Hg nya adalah 13,596 dibagi dengan pro airnya yaitu 1 kilogram per desimeter kubik atau per liter kali 76. Kalau kita hitung hasilnya 1033,296, satuannya tadi adalah
desimeter, ya desimeter ya. Ini satuannya menyesuaikan ya. Nah, atau kalau kita hitung dalam senti, berarti berapa senti? 1 desi itu ada 10 senti, berarti sentimeter. 103,32 cm. Atau kalau dalam meter ada 10,33 cm. Maaf, dalam satuan meter. Nah, inilah berdasarkan percobaan Torricelli bahwa tinggi hisap yang bisa dihisap oleh pompa torak itu adalah maksimal adalah 10,33 meter itu untuk air. Nah, sedangkan untuk fluida yang lain menyesuaikan perbandingan daripada berat jenis keduanya atau massa jenis keduanya tersebut ya. Jadi perbandingan air raksa dibagi dengan fluida yang akan dihisap itu fluida apa. Kita ambil contoh, ini adalah sebuah pompa torak ya. Ini pistonnya, ini batang piston. Nah, ini dimasukkan ke dalam cairan ya. Karena di sini cairan ya. Misalnya kita ambil contoh air ya. Nah, ini kita tarik ke atas ya. Sehingga si batang torak tadi menarik ke atas sehingga torak sampai di titik sini. Misalnya ketinggian HA 10,33 meter. Nah, begitu torak ditarik ke atas, si air itu akan naik ke atas ya, sampai ketinggian 10,33 meter. Nah, begitu kita tarik ke atas lagi, torak itu masih bisa naik ke atas, tetapi air itu tidak mau naik ke atas ya. Dia tetap pada posisi ketinggian 10,33 meter. Nah, mengapa? Karena apa? Di dalam sini di bawah torak yang ketinggiannya lebih dari 10,33 meter itu ada terjadi kevakuman yang apa ya? Yang air ini sudah terjadi pendidian atau terjadi suatu penguapan. Jadi sudah berubah fase yang tadinya dari fase cair menjadi fase gas ya. Itulah mengapa sebabnya bahwa air tidak mau ikut naik ke atas ya, karena dia mendidih. Nah, Pak, air mendidih kan berada pada suhu 100 derajat Celcius. Iya, betul. Pada suhu 100 derajat Celcius, tetapi pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini tekanannya pada tekanan hampa. Sehingga tidak sampai pada suhu 100 dia sudah mendidih ya. Misalnya kalau kita memasak air di puncak Gunung Semeru ya mungkin mungkin tidak sampai 100, 90 derajat pun sudah mendidih ya. Karena apa? Tekanan atmosfer di puncak Semeru itu lebih rendah daripada di daratan atau di pantai yang hampir sama dengan ketinggian air laut ya. Nah, makanya teman-teman yang sering camping itu kalau memasak nasi di atas puncak gunung ya nasinya nggak begitu matang. Karena apa? Ya memang suhu airnya betul-betul mendidih tapi tidak terlalu panas ya. Itu ini untuk
kerja hisap daripada pompa torak. Nah, sekarang kita hitung tekanan di bawah torak itu berapa. Tekanan di bawah torak ketika torak dinaikkan ke atas. Ya. Tekanan rata-rata di dalam silinder ya, ketika melakukan langkah hisap ya, tekanan rata-rata silinder ketika melakukan langkah hisap itu sebagai berikut. Kita simbol tuliskan persamaannya. Persamaannya sebagai berikut, yaitu HIZ sama dengan HA dikurangi HZ dikurangi HWZ. HIZ itu apa? Ya. HIZ itu adalah tekanan rata-rata ya, kalau kita tarik ke atas maka jadi ke vakuman, maka tekanan rata-rata di dalam silinder ini. Terus HA itu adalah tekanan atmosfer. Nah, HZ adalah tekanan hisap. HWZ ini adalah tekanan karena hambatan atau kerugian istilahnya. Nah, jadi tekanan yang terjadi di dalam silinder di bawah torak waktu terjadi langkah hisap adalah sama dengan tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan hisap dikurangi dengan tekanan karena hambatan. Ya, karena antara torak dan fluida itu tidak ada pembatas ya, maka kita menuliskan persamaannya sebagai berikut. HIZ ya, itu harus lebih besar daripada HD ya. HIZ ini harus lebih besar daripada HD. Nah, HD itu apa? HD adalah tekanan uap jenuh atau juga sering disebut tekanan uap kenyang ya. Nah, apa? Tadi saya jelaskan bahwa kalau tekanannya terlalu rendah, maka si air itu bisa mendidih atau menguap. Makanya tekanannya HIZ, tekanan hisapnya itu harus lebih tinggi daripada tekanan uapnya. Nah, sehingga pompa itu bisa bekerja menghisap zat cair. Kalau lebih rendah daripada tekanan uap, maka tidak terjadi penghisapan. Karena apa? Yang dihisap sudah berubah menjadi uap ya. Oleh karena itu ya, maka kita masukkan, jadi HIZ adalah HA min HZ min HWZ
itu harus lebih besar daripada HD atau tekanan uap jenuhnya. Nah, maka ya HZ ya, ketinggian hisapnya ya, ini pindah ke sana menjadi plus ya, menjadi plus ya. Ya. Ini tandanya harus lebih kecil ya, nah kan ini pindah ke sana. Atau supaya nggak bingung ya, supaya nggak bingung ini aja ya, ya. HY pindah ke sini, HZ plus, jadi HA ini pindah ke sini min HD min HWZ. Nah, atau HZ itu harus lebih kecil daripada HA dikurangi dengan HD, tekanan uap jenuhnya dikurangi dengan HWZ-nya, atau tekanan karena hambatannya. Itu tadi adalah pekerjaan hisap daripada pompa torak. Sekarang adalah kita membahas tentang kerja tekan. Nah, untuk pompa torak ya, ini sangat simpel sekali ya, karena apa? Sepanjang si tenaga torak itu masih mampu menekan, si air itu masih mau naik ya, setinggi apapun masih mampu naik. Dan sepanjang material pompanya masih mampu menahan tekanan, dia masih mampu menaikkan fluida. Nah, berbeda sama pompa sentrifugal yang relatif terbatas ya. Nah, oleh karena itu, untuk pekerjaan tekan ya, kita simpulkan seperti ini ya, tekanan rata-rata di dalam silinder di atas pompa ya, itu adalah HA ditambah dengan HP ditambah dengan HWP ya, di mana HJP adalah tekanan rata-rata silinder saat menekan, HA adalah tekanan atmosfer, HP adalah tinggi tekan ya. Jadi tinggi tekan itu maksudnya adalah berapa ketinggian air yang mau dipindahkan, misalnya dari dasar tanah ke lantai 3 misalnya, 3 kali 4 misalnya 12 meter misalnya. Atau ke lantai 5 misalnya, kalau tinggi gedungnya tiap lantai 4 kali 5 20 meter misalnya, ketinggian 20 meter. Nah, HWP adalah tekanan karena terjadinya hambatan. Nah, terjadinya hambatan itu macam-macam ya, misalnya terjadinya gesekan antara fluida dengan pipa, piston dengan silinder, terus melewati katup-katup, terjadi belokan dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan terjadinya hambatan di dalam saluran keluar atau saluran tekan. Sama juga pada saluran hisap juga terjadi beberapa hambatan ya. Misalnya pada cek valve atau kebanyakan masyarakat menggunakan tusen, terus pada katup hisap ya, pada lubang hisap dan sebagainya.
itu juga akan mengakibatkan suatu hambatan hisab yang kita sebutkan sebagai HWZ tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.